Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susilowati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Lancar depan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi apa yang nanti akan kita pelajari hari ini semuanya bisa bermanfaat untuk anak semuanya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa? Alasan. Ya sudah, besok kalau masuk anaknya kita nasihati ya supaya kalau tidak masuk itu memberikan keterangan. Tunggu yang lain jangan ditiru ya. Kalau tidak masuk usahakan orang tuanya atau siapalah untuk datang ke sekolahan untuk memberikan surat, ya. Untuk membangkitkan kita saat hujan deras seperti ini, marilah kita menyanyi lagu balonku ada 5 dulu, biar anak-anak semangat semuanya, ya. Nah, walaupun hujan, nyanyinya jangan dikit beli hujan, tapi kita nyanyi balonku ada 5. Ada yang mau mimpin? Ada yang mau mimpin? Ada nih? Adi, yuk Mas Adi, dibimbing, yuk. 1, 2, 3. Minggu kemarin Bu ini sudah menyampaikan materi tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Ada yang ingat istilah apa yang paling kamu ingat dalam klasifikasi makhluk hidup itu? Tolong tunjuk jari. Mbak Rati. Tumbuh dan berkembang. Ya, terus mungkin ada yang Mbak Lydia. Ciri-ciri makhluk hidup. Dari Mbak Bara, istilah yang paling diingat apa? Benda mati. Terus? Makhluk hidup. Dalam kita mempelajari komponen biotik dan abiotik, ini kita punya tujuan. Nah, tujuannya apa sih kamu mempelajari komponen biotik dan abiotik pada materi hari ini? Yang pertama apa tujuannya? Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik nanti dapat menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Dari umat ada apa saja. Terus pengaruhnya terhadap makhluk hidup apa? Yaitu nanti kita bersama-sama akan menganalisis. Yang kedua tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis interaksi komponen penyusun ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu ada komponen penyusunnya. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan semuanya. Dalam komponen biotik dan abiotik ini sebenarnya sebagian besar sudah masuk ke dalam materi klasifikasi kemarin. Ya, mirip sekali. Cuma kalau klasifikasi kemarin kita belajarnya secara keseluruhan tentang makhluk hidup. Kalau ini kita belajarnya tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, bentar, ditayangkan video sebentar. Di sini ada apa saja sih? Nah, ini akan kita pelajari pada materi
ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada 5 subbab. Apa saja yang pertama? Untuk yang pertama kita akan belajar tentang komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Terus yang kedua, energi atau jaring-jaring makanan, daur biokimia, interaksi antar komponen ekosistem, dan keanekaragaman hayati Indonesia. nah inilah yang akan kita pelajari pada bab saat ini. Apa sih itu? Tapi ya. Itu ada gambar tanah, rumput, ikan, capung, Ya. kura-kura, katak, burung, dan pohon-pohonan. Nah, tepuk tangan dulu Mbak Fitri. Semua sama Mbak Fitri. Itu yang disebutkan tadi apakah semuanya makhluk hidup? Tidak. Ada yang tidak hidup. Benda mati. Nah, benda mati dan makhluk hidup di sini apakah terjadi interaksi? Interaksi itu hubungan. Apa yang jadi hubungan? Iya. Hubungan bagaimana itu nanti kita pelajari di bab berikutnya. Sekarang kita hanya fokus ke komponen biotik dan abiotik. Di sini dari yang Mbak Fitri sebutkan untuk komponen biotik, biotik itu apa sih? Ya, tolong tunjuk jari dulu. Terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Ya, kalau makhluk hidup itu bukan benda ya, ingat-ingat ya. Kalau memang makhluk hidup ya makhluk hidup. Berarti kalau biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Kuncinya ada di sini. Bio. Bio itu artinya hidup. Berarti kalau komponen biotik berarti komponen yang terdiri dari hidup. Sedangkan abiotik ini A itu artinya tidak. Berarti abiotik apa? Tidak hidup. Komponen terdiri dari benda mati. Jelas ya? Adakah yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Semuanya jelas? Semuanya paham? Nah, kita akan melakukan pengamatan di luar biotik dan komponen abiotik apa saja yang ada di kolam ikan kita. Jadi nanti judulnya komponen biotik dan abiotik kolam ikan SMP Negeri 1 Tekung. Itu guys, silakan dibawa buku tulisnya dulu. Nanti LKPD-nya akan diberikan setelah anak-anak melakukan pengamatan. Jelas? Jelas. Kalau jelas, sekarang ibu-ibu ini kita ke lapangan untuk observasi. Bisa keliling ya, keliling kolamnya. Daun. Nah, ada apa saja komponen biotik dan abiotiknya?
ini kelompokkan menjadi 4 kelompok yang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan sekarang Bu ini bagi LKPD-nya. LKPD-nya kemudian silakan disalin. 10 menit cukup untuk mengganti? Cukup ya. Silakan dikerjakan. Siap untuk maju ya. Ini yang maju presentasi tidak seluruhnya. Jadi nanti yang maju hanya 2 kelompok. Nanti ketua kelompok dari 4 kelompok ini maju ke depan untuk umpila. Yang menang duluan silakan duduk nanti. Yang tampil yang siapa? Yang tampil sing umpilanya kalah nanti, ya. Pak, yuk sekarang ketua kelasnya maju dulu. Ketua kelasnya maju dulu. Kevin. Ini, ya. Nah, berarti yang menang ya. Jadi kelingking, berarti kelompoknya Mbak Fitri yang maju untuk presentasi. Silakan nanti kelompok lainnya siapkan banyak-banyak pertanyaan. Ini Mbak Fitri saja, bisa kelompok lain yang menjawab. Paham? Yuk. Perhatikan teman-temannya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasi, perkenalkan nama saya Fitri Asharin Hanifatul Zarna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Azhari. Saya Nurama. Saya Fatimatul Zahro. Kami akan mempresentasikan hasil yang kita diskusikan. Komponen biotik dan abiotik dalam area kolam ikan SMP Negeri 1 Tekong. Biotik: ikan, lumut, teratai, cacing, bunga, semut, bintik-bintik, tumbuhan, rumput, dan gondok. Komponen abiotik: udara, air, daun, batu, pipa, ranting, mesin, kabel, tanah, bangunan kolam, keramik, cahaya, dan suhu. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Nyimak ini. Sebutkan peran komponen biotik. Peran komponen. Sebutkan peran komponen biotik. Ini maksudnya peran gimana ini, Mbak? Peran gimana? Oh, peran dan fungsi. Sebutkan peran dan fungsi komponen biotik. Ya. Untuk menjaga ekosistem. Perannya Apa peran dan
fungsi komponen biotik. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menjawab. Mungkin dari kelompok lain yang bisa menjawab peran dan fungsi dari, nah ini, Produsen, konsumen pengurai. tepuk tangan untuk Mbak Eri. Nah, Mbak Eri. Jadi untuk peran dan fungsi dari komponen biotik itu ada 3, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Yuk, dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada satu lagi. Apa? Cacing. Cacing. Cacing termasuk konsumen ya? Pengurai. Nah, cacing termasuk pengurai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Jadi cacing ya. Jadi ikan dan capung termasuk konsumen. Nah, ada lagi yang tanyakan apa tidak? Ada yang tanyakan apa tidak? Tidak. Pas semuanya? Sudah paham? Nah, kalau sudah, silakan diedit presentasinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor 1. Terus penyusun ekosistem tadi ada banyak sekali ya. Nah, untuk mengasah semua itu Bu Ini tampilkan soal. Nanti silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya nanti kurang lebih 5 menit cukup apa 10 menit? 10 menit. Ibu ini tolong dibantu dibagi. Bu Ini tak menampilkan soalnya. Baca nomor 1, berdasarkan peran dan fungsi komponen biotik dibagi menjadi 3. Sebutkan. Banyak sekali yang terjadi. Siapa ya kira-kira yang belum pernah, siapa ini ya? Yang belum pernah ya, yang belum pernah. Mbak Elsa yang belum pernah, yuk Mbak Elsa. Produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Apakah semua jawabannya sama? Ya. Terus nomor 5. Mbak. Sebutkan satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Individu, populasi, dan komunitas. Ya, apakah semua jawabannya sama? Ya. Apakah semua dapat nilai 100? Ya. Ahmad Bayu. Ahmad Bayu dapat berapa? 100. Edwin? Salah 3. Dapat berapa? Betul 3. Betul 3. Betul 3 itu berarti 60 ya. Fitri? 100. Alhamdulillah semuanya dapat 100. Tepuk tangan. Sudah? Jadi sudah mengerjakan soal. Sekarang Bu ini minta tolong dari anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang bisa tidak hanya duduk di tempat, hanya tunjuk jari saja. Bu ini maunya anak-anak menyampaikannya di depan bersama dengan Bu ini di sini. Yuk, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Yuk, ya Mas Bay, silakan ke depan. Boleh. Kesimpulannya apa? Komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik dan menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem.
Kesimpulannya adalah komponen biotik sangat berpengaruh kepada komponen abiotik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Bay. Jadi yang sudah disampaikan sama teman-teman kalian tadi yang sudah maju ataupun yang sudah tanya, bahwa ternyata hari ini itu anak-anak sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ya, nah? Ya. Contohnya apa saja tadi? Tuhan. Ya, itu adalah komponen biotik. Terus yang kedua adalah komponen abiotik. Ya, Mbak Rati. Tanah, air, udara. Artinya dulu, artinya komponen abiotik dulu. Terdiri dari benda tak hidup. Ya, terdiri dari benda tak hidup. Terus contohnya? Tanah, air, udara, cahaya, suhu, kelembapan. Nah, terus selain itu juga kita juga sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem apa tadi? Hubungan. Oh iya, Mas Boy. Interaksi antar makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah ekosistem. Interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini misalnya contoh manusia ya, misalnya Bayu membantu Aldi. Aldi nanti juga akan membantu Bayu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lah ini Bayu membutuhkan tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan Bayu. Dalam hal apa? Dalam hal untuk mendapatkan karbon dioksida. Nah, ini namanya hubungan timbal balik. Jangan pelajaran materi pada hari ini. Silakan anak-anak tuangkan pada lembar kertas yang boleh dibagikan. Terserah mau tulis apa saja. Yang penting adalah tentang perasaan kamu dan tentang apa yang kamu dapatkan hari ini. Ya, anak-anak dapatkan hari ini, yang anak-anak rasakan hari ini, itu bagaimana? Lembar KKBG anak-anak milik tadi langsung ditambah di papan yang sudah beli sediakan ya, sekolahnya juga sudah beli sediakan. Sekalian nanti mengumpulkan berarti ya tulisan untuk pelajaran ini, untuk pelajaran ini. Ya, pastinya. Ini pastinya. Ya. Ya. Ya, kalau sudah sekalian langsung mengumpulkan bab bawahnya kalau yang di atas ketinggian. Yang sudah menempel di sini silakan duduk kembali. Ya. Ini akan mendapatkan yang sudah disediakan dan apa yang sudah diterima, dan alhamdulillah materi sudah sampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak dari sekarang sampai seterusnya datang. Tolong dikerjakan sebagai PR halaman 176. Oke, buka buku paketnya dulu 176 sudah dilipat. Sudah, nanti setelah kita mengoreksi PR anak-anak akan langsung dilanjutkan dengan materi yaitu aliran energi. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tidak. Kalau tidak, silakan anak-anak bukunya masukkan ke dalam tas semuanya. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, bro. Hadap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.